geotermal dunia itu ada di Indonesia karena kita dilewati jalur cincin api ya Mas ya. Jadi otomatis perlu infrastruktur yang lebih banyak begitu ya investasinya. Nah ini yang seringkali diskusinya mana ayam mana telur begitu ya. Seharusnya energi yang cocok buat kita adalah geotermal ini. Yeah. Tapi sayangnya dari potensi yang ada itu baru 11% yang dari total potensi yang ada. Dari total potensi yang ada 24 gigawatt itu baru lebih kurang 11% yang dimanfaatkan saat ini. Profesor Sambas itu menyatakan justru orang-orang di sekitar tempat yang punya potensi geotermal di sebagian tempat itu ditakut-takuti Pak. Nanti bakal longsor, bakal meledak, bakal panas. Benar nggak Pak Ju? Selamat datang di Ruang Suara The Podcast untuk edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto kembali menyapa Anda. Dan hari ini tentu seperti yang kami sampaikan di sosial media kami, di beberapa publikasi kami, saya akan membicarakan mengenai energi hijau dan kedaulatan energi Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal swasembada energi, kedaulatan energi, Indonesia sebagai negara yang memang mau merdeka di bidang energi itu sebenarnya sudah lama sudah kita dengar. Tapi memang masih ada pertanyaan sana sini soal apakah memang Indonesia itu dalam track yang benar ya untuk menjadikan energi hijau sebagai energi utama kita akhirnya. Karena sekali lagi pemerintah itu kan sudah ngomong soal phase off fosil energi di 2060. Nah untuk itu kita akan bersama dengan dua tamu saya di podcast kali ini sudah hadir di background kaset-kaset ini. Nah, jadi ini kaset-kaset ini masih fungsi nih. Tapi saya kenalkan dulu. Yang pertama adalah Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energi, Pak Ahmad Yani. Selamat datang, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Wes, mantap. Jadi masih sempat dengar kaset kan, Pak ya? Oh masih zaman saya masih kaset Pak. Masih kaset ya, mantap nih. Ini kaset fungsi loh Pak ini. Apa mau kita putar kasetnya? Atau mungkin kita merekaman nih biar masuk ke kaset kayak gitu. Kemudian ini sahabat saya, Direktur Eksekutif Reform Institute, Mas Kom Edi Notonegoro. Mas Kom, Terima kasih. Selamat datang di studio podcast saya. Udah lama ngundang Mas Kom, belum datang juga deh. Siap. Makasih Mas Maulana. Jadi datangnya bareng Pak Yani lagi, keren deh kan gitu ya. Siap. Kalau beliau kayaknya nggak tahu kaset Pak ya. Tahunya golf dia. Juara terus dia main golf di Pak. Ngeri kan gitu Pak ya. Oke. Tapi ini saya ke Mas Kom dulu lah soal ini. Ini kita mau bicara kedaulatan energi ini gimana Mas? Kita sekian lama ngomong kedaulatan energi, terus kita bicara sekarang transisi energi dari fosil ke hijau. Dunia kita bukan apa ya, kita tuh selalu kalau bicara soal di forum-forum internasional kayaknya selalu leading isu ya soal green energy dan energi terbarukan itu gimana? So far on the track nggak kita? Kalau kita bicara apakah memang Indonesia sudah mengarah ke sana tuh soal kedaulatan energi khususnya untuk transisi ke arah green energy itu sendiri? Iya, kalau bicara kedaulatan energi dan transisi, yang pertama harus mengutamakan potensi yang kita miliki sebetulnya ya Mas. Jadi kebetulan bukan karena sama Pak Yani di sini, panas bumi memenuhi dua syarat tersebut. Oh ya? Karena panas bumi ini di dalam kelompok energi baru terbarukan, dia terbebas dari yang masalah intermittent Mas. Kalau di energi baru terbarukan itu artinya ada masalah intermittent atau pasokannya nggak stabil. Misalnya kita cerita surya begitu ya. Jadi kalau malam hari otomatis nggak produksi. Angin kalau ada kendala misalkan ada badai atau katakanlah tidak stabil, otomatis produksinya juga nggak stabil. Air juga demikian. Jadi ketika musim kemarau dengan musim penghujan itu juga tingkat produksi listriknya tidak sama. Nah sementara panas bumi ini di segala musim itu relatif bisa stabil. Artinya dia terbebas dari masalah intermittent. Dan cadangan kita cukup besar, kita nomor 2 di dunia, kita ada sekitar 24 giga, jadi 40% cadangan geotermal dunia itu ada di Indonesia karena kita dilewati jalur cincin api ya Mas ya, jadi ring of fire. Ring of fire. Betul, jadi artinya
memang anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa dianugerahkan ke kita. Hanya saja problemnya karena tempatnya di daerah remote, kan di pegunungan ya rata-rata Mas. Otomatis perlu infrastruktur yang lebih banyak begitu ya investasinya. Nah ini yang seringkali diskusinya mana ayam mana telur begitu ya. Artinya kalau kita mau investasi besar, otomatis pemerintah harus alokasi fiskalnya begitu. Kalau itu diserahkan kepada pengusaha atau seperti PGE Pak Yani, otomatis ada beberapa prasyarat atau asumsi yang diperlukan, misalnya perlu insentif fiskal, perlu terobosan kebijakan yang lain-lainnya, yang kemudian di dalam pembahasan dari waktu ke waktu, seringkali ada beberapa hal yang belum ketemu. Misalnya katakanlah keekonomian proyek ini akan jalan kalau ada insentif. Nah mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan melihatnya berbeda. Kalau insentifnya diberikan, nanti target penerimaan kami akan berkurang. Nah saya kira ini menjadi pembicaraan lintas sektor, nggak bisa satu sektor tersendiri. Kalau Kementerian ESDM pasti mendukung begitu ya, supaya cepat berkembang begitu. Tetapi belum tentu dengan Kementerian Keuangan yang punya katakanlah kepentingannya belum tentu sama. Ada lagi kementerian-kementerian yang lain. Karena di sektor energi Mas Maulana itu paling tidak melibatkan hampir 19-20 kementerian lembaga di dalam proses perizinannya. Dan masing-masing punya mindset masing-masing? Iya, belum tentu sama. Misalnya Kementerian Kehutanan begitu ya, karena mereka menjaga hutan begitu, terus Kementerian Lingkungan Hidup KPI-nya katakanlah standar batas minimalnya harus dijaga, sementara ada katakanlah masukan-masukan dari NGO atau dari yang lain, kalau Panas Bumi operating nanti katakanlah mengganggu lingkungan dan lain sebagainya, meskipun diskusi-diskusi itu seringkali masih berdasarkan asumsi, belum tentu berdasarkan data dan fakta yang ada begitu. Karena tadi Mas Maulana juga menyampaikan bahwa di dalam puluhan tahun terakhir yang digunakan misalkan kawasan hutan untuk panas bumi hanya sekian persen begitu dibandingkan misalnya kita harus bicara yang wilayah lain nih, misalkan dibandingkan batu bara begitu Mas. Kalau batu bara ini kan harus dibuka total, kemudian dikeruk begitu. Nah sementara kalau panas bumi kan sebetulnya relatif nggak banyak dipakai karena hanya untuk katakanlah mengambil uapnya, kemudian memasang instalasi untuk proses produksi, terus ada beberapa katakanlah lokasi lahan yang digunakan untuk membangun tempat tinggal teman-teman yang bekerja di situ misalnya, sehingga memang kebutuhannya nggak terlalu besar. Iya, kemarin saya sempat konfirmasi dengan Profesor atau Guru Besar Kehutanan IPB, bahwa beliau juga sepakat kalau mau bicara soal EBT, itu yang paling mungkin dan paling besar potensinya di Indonesia itu malah disempitkan dia ke Jawa Barat misalnya, itu memang geotermal. Betul. Karena dalam 100 tahun itu cuma 40 hektar loh. Iya, betul. Bukaan kawasan hutan. Iya, dan di dalam sistem kelistrikan, Mas nambahkan sedikit, di dalam sistem kelistrikan kalau bicara EBT, kalau bicara intermittent, untuk sampai dengan hari ini yang satu-satunya bisa menjadi base load atau cadangan utama sistem kelistrikan di EBT, itu satu-satunya panas bumi, Mas. Satu-satunya? Satu-satunya, karena misalkan kita bicara matahari begitu ya, kalau siang produksi, malam otomatis butuh backup dari fosil begitu. Kalau kita bicara katakanlah angin juga demikian, air juga kalau debitnya nggak stabil juga demikian. Tapi kalau panas bumi ini relatif lebih stabil sehingga mereka bisa dijadikan baseload dibandingkan jenis EBT yang lainnya. Paling tidak sampai hari ini energi baru terbarukan EBET paling tidak panas bumi ini yang leading dibandingkan yang lainnya. Dan itu tercermin dari capacity factor produksinya itu cukup tinggi dibandingkan yang lain. Bahkan melebihi capacity factor dari pembangkit listrik fosil. Capacity factor itu kemampuan untuk memproduksikan listrik di dalam satuan waktu tertentu, Mas. Panas bumi itu termasuk yang paling tinggi. Apalagi misalnya bahwa dari sisi volumenya misalnya kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Betul. Gitu ya. Dari sisi cadangan demikian. Cadangannya jadi potensial sekali sebenarnya. Sangat potensial dan itu meliputi semua hampir seluruh wilayah Indonesia ya yang dilewati jalur gunung. Hanya Ring of Fire. Betul. Hanya masalahnya infrastrukturnya kan karena di hutan dan lain sebagainya kita harus narik kabel transmisi distribusinya dari hutan sana sampai ke penggunanya. Ya itu tentu juga biayanya cukup besar begitu. Oke. Gimana Pak Yani? Kondisinya memang begitu ya, tapi saya secara pribadi baru tahu juga tuh bahwa gede banget ya cadangan kita ya. Dan kita sama Amerika tuh menguasai 80% berarti dong. 85-90% total cadangan panas bumi dong Pak Yani ya. Iya, ini kalau
Pak Mulyana Mas Mulyana Maulana saya. Maulana. Tapi nggak apa-apa juga karena di Jawa Barat tuh Mulyana begitu. Ya, saya dari Jawa Barat jadi Mulyana. Oke. Ya, kalau banyak yang seperti Mas Komedi paham tentang geothermal ini, alhamdulillah saya senang sekali. Jadi tapi orang harus kita kasih paham, Pak. Ya, Kadang-kadang orang nggak kita kasih paham kan gitu. Ya. Nah, hari ini kita kasih paham dulu barang ini, Pak. Kan gitu. Mungkin saya sedikit. Jadi kalau kita berbicara, kalau kita lihat Timur Tengah kaya dengan oil and gas, ya mungkin energi yang cocok buat mereka ya oil and gas lah ya. Ini kalau kita lihat Indonesia, tadi dijelaskan oleh Mas Komedi, kaya dengan geothermal dan Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya kaya dengan geothermal. Seharusnya energi yang cocok buat kita adalah geothermal ini. Yeah. Tapi sayangnya dari potensi yang ada itu baru 11% yang dari total potensi yang ada. Dari total potensi yang ada 24 gigawatt itu baru lebih kurang 11% yang dimanfaatkan saat ini untuk yang dimanfaatkan. Dan yang itu sudah posisi kita nomor 2 di dunia itu. Iya. Nah, segitu nomor 2 dong. Oh, berarti Amerika beda beti-beti lah sama kita. Beti lah ya. Nanti ya insya Allah dalam waktu tahun 2030 kita bisa kejar ini kan sesuai dengan target-target yang kita susun saat ini. Nah, dari perspektif Pertamina dulu ya, dalam hal terkait dengan ketahanan energi kan, transisi energi. Nah, Pertamina kita tuh punya dual growth strategi, Pak. Dual growth strategi dalam bisnis ini. Jadi pertama mempertahankan legacy bisnis yang sedang ada oil and gas saat ini. Nah, yang kedua kita itu mengembangkan low carbon business. Nah, dalam hal ini, ini ditugaskanlah kita ya, subholding PNRI, di dalamnya itu ada PGE, mengembangkan energi baru terbarukan, dalam hal ini geothermal. Nah, inilah kita geothermal ya, dikelola oleh PGE. Tadi kita sudah sampaikan Indonesia sangat kaya dengan potensi geothermal. Kita itu punya 40% potensi geothermal dan 70% dari potensi yang ada di Indonesia itu berada di wilayah WKP milik PGE saat ini. Oh, berarti penguasaan kita terhadap cadangan atau potensi itu sekitar 70% itu berada di wilayah WKP kita. Okay. Kita wilayah WKP kita itu ada 15 WKP saat ini ya, tersebar di Sumatera, Jawa. Di Sumatera itu kita mulai dari Aceh ya. Di Jawa Barat ya, kemudian di Sulawesi ada di Lahendong. Nah, ini wilayah kerja kita, 15 wilayah kerja kita. Saat ini kita sebesar on operation kita itu sebesar 727 megawatt saat ini. Nah, itu yang on operation. Nah, kemudian yang dikerjasamakan dengan pihak lain ada sekitar 1.200-an megawatt ya, kita kerjasama dengan Star Energy ya, ini kita dalam kerjasama. Nah, dan geothermal ini dia lifetime-nya sangat sustainable ya, sustainable. Tadi dijelaskan oleh Mas Komedi, base load. Jadi satu-satunya energi yang bisa beroperasi 24 jam. Ya, green energy 24 jam. Betul. 24 jam. Dibandingkan tadi dengan matahari yang hanya siang hari. Ya, malam udah nggak ada matahari. Ada matahari lagi enggak. Kalau ada matahari malam curiga kita, Pak. Nah, kemudian kalau mau terus dipasang baterai, kosnya jadi mahal. Kemudian backupnya tetap fosil sih sebenarnya gitu ya. Mereka tetap perlu base load-nya, backupnya gitu ya. Nah, ini beda. Kalau geothermal kita memang real base load, yang saat ini green base load hanya geothermal satu-satunya di Indonesia. Dan kita Pertamina dalam hal ini PGE memiliki pengalaman lebih kurang 42 tahun. Jadi lapangan geothermal pertama di Indonesia itu ada di Kamojang, Jawa Barat. Nah, itu yang kita operasikan. Saat ini sustainable sudah 42 tahun. Tidak ada, bisa dikatakan di dunia ini jarang perusahaan yang bisa sustainable panjang umurnya, Pak ya. Kalau kita di luar negeri itu ada satu lapangan di dunia geothermal, Lardorello itu udah 100 tahun. Nah 100 tahun. Nah, ini nanti Kamojang ini kita sudah 40 tahun ya. Nah, kita bayangkan itu sudah berapa generasi itu yang tumbuh di situ gitu ya. Hidup di situ dengan keberadaan geothermal. Jadi geothermal itu sustainable, itu sustainable. Dan kemudian tadi geothermal dalam pengoperasiannya kita tidak merusak lingkungan. Ya, betul. Ya, yang tadi ya. Jadi minim sekali dalam perusahaan lingkungan. Dengan adanya teknologi kita tidak meminimalisasi bukaan lahan. Ya. Dan juga kita butuh
kelestarian lingkungan untuk menjaga sustainable produksinya gitu. Jadi kita butuh lingkungan kita tuh hutan harus tetap terjaga. Itu menarik ya, gitu. bahwa ada bisnis yang sebenarnya membutuhkan hutan sebagai faktor untuk menjamin kebersustainability-nya. Kan biasanya kan selalu kalau kita bicara soal mining, energi, oil and gas tuh bicaranya pasti destruktif tuh. Iya. Tapi untuk geothermal sebenarnya dia kita sangat butuh itu. Harus menjaga itu ya. Iya. Oh, oke. Karena kita harapkan nanti jadi proses geothermal itu jadi simpelnya saya mau menggambarkan itu kan ini kebetulan untuk edukasi. Iya betul. Harus kasih tahu nih Pak. Ya. Jadi kan tadi kita di depan tagline-nya itu kasih paham kan. Kasih paham. Jadi ibaratkan kalau kita masak air dicerek gitu Pak ya. Masak air dicerek, itu kan ada kompornya. Iya. Ada kompor itu sebagai sumber panasnya. Kalau di alam itu batuan panas. Betul. Nah, kemudian ada cerek di atasnya. Cerek itu ibaratkan batuan, di dalamnya itu ada air. Pori-pori batuan itu ada air di dalamnya, ada air. Nah, kontak antara batuan panas sama air tadi menyebabkan air berubah jadi pasang, jadi uap. Oke. Nah, uap ini panas dibawa ke permukaan. Uap inilah yang kita ambil, uap dengan tekanan tertentu untuk menggerakkan turbin di permukaan. Oke. Turbin. Oke. Nah, turbin nanti dikoppel dengan generator menghasilkanlah listrik. Oke. Nah, di permukaan uap sama air dipisahkan. Oke. Jadi air itu nanti kembali kita injeksikan ke dalam bumi dengan harapannya nanti dia akan terpanaskan kembali. Oke. Terpanaskan kembali sehingga terbentuk lagi uap dan uapnya akan kembali terjadi siklus secara terus-menerus, sustainable. Iya. Nah, secara sustainable. Nah, itu. Nah, kemudian air hujan juga, hujan itu juga nanti dia akan secara time geologi dia akan turun. Jadi ini jangan dibayangkan nanti ini akan merusak air tanah. Misalkan ini geothermal merusak jangan seperti itu karena kita sumur yang dimaksud ini sumurnya sangat dalam sekali. Itu sampai 3.000 meter. Dan yang kontak dengan operasional kita itu dimulai dari kedalaman lebih kurang 1.000 meter. Tapi gini, Pak Yani, menarik kemarin cerita dari Prof. Sambas itu ya. Karena dia penelitian tuh. Jadi kalau mendengarkan penjelasan Pak Yani itu Mas Kom, kayaknya memang nggak ada yang harus dikhawatirkan ya. Kayaknya mana-mana aja malah harus numbuhin hutan, harus tidak merusak air tanah dan sebagainya. Tapi gini Pak, benar nggak di lapangan itu terjadi gini? Profesor Sambas tuh menyatakan justru orang-orang di sekitar tempat yang punya potensi geothermal di sebagian tempat tuh ditakut-takuti Pak. Nanti bakal longsor, bakal meledak, bakal panas, ini tuh. Tapi itu terjadi Pak. Benar nggak Pak Ju? Ya itu lebih kepada ketidakpahaman ya, atau mungkin juga ada pihak-pihak tertentu yang mungkin pengen mencari peluang atau maksudnya kita juga tidak mengerti. Tapi memang tugas kita ya itu tadi selalu mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan buktinya ya di area operasional kita ini tetap yang kita nggak tahu seperti apa. Buktinya nggak bisa dibantah 42 tahun. 42 tahun. Nggak ada yang rusak dong. Sustainable dong. Sustainable. Nah, jadi sustainable operational geothermal kita tahu ya dia clean energy. Nah, selama 42 tahun yang kita jalani ini memberikan sustainability terhadap kelestarian lingkungan yang ada di situ. Iya. Selama kemudian sustainability terkait dengan memberikan dampak sustainability terhadap sosial ekonomi masyarakat yang ada di situ. Nah, itu yang pasti dong. Kalau alamnya bisa kita jaga dan sebagainya, kita nggak usah khawatir dong. Iya. Yang pasti kan kalau di sana ada bisnis dan sebagainya, ekonomi pasti gerak dong. Tapi alam nggak rusak. Nah itu jadi kan biasanya kita harus milih salah satu Pak Yani. Ekonomi jalan, lingkungan rusak biasanya. Ini dapat dua-duanya ya. Ini dapat dua-duanya dong. Iya. Dan itu terbukti kan. Iya. Ini kan profesor yang ngomong. Kemarin itu sempat saya belajar. Saya mau wawancara Pak Yani itu harus belajar dulu. Benar nggak? Dan dia menyatakan hanya 40 hektar 100 tahun yang hutannya tuh dibuka. Tetapi ya 100 tahun segitu-gitu aja. Enggak, artinya memang sangat sustainable, jadi nggak ada alasan juga gitu. Tapi memang betul Pak, mahal ya investasi di level ini ya? Untuk geothermal memang di front investasi di depannya itu sangat mahal ya, sangat mahal. Jadi sekarang itu lebih kurang sekitar per megawatt itu average 5,5 sampai 6 juta US dollar per megawatt lah untuk saat ini. Tapi negara bisa bayar kan? Ya, so far
Untuk saat ini masih bisa ekonomis. Jadi bisa Mas. Iya kan? Kalau harusnya ngadu sama Pak Purbaya Pak. Saya punya uang 250 triliun, masih punya nih saya 300 triliun katanya. Kemarin kan gitu. Dan antara ngomong sama gua sih katanya gitu. Kata Pak Purbaya kan gitu ya. Gimana Mas kalau lihat itu? Artinya gini, kan menarik juga. Satu sisi misalnya tetap harus melanggengkan bisnis yaitu oil and gas, tapi satu sisi memang arahnya memang ke transisi energi. Tapi memang diakui juga bahwa investmentnya mahal, tapi saya nggak paham. Harusnya kita kalau bicara energi itu mindset mahal tuh di mana tuh? Saya nggak melihat mahal ya karena lapangan kerja terjaga, lingkungan oke kan. Artinya nggak mahal, kita nggak perlu cost untuk memperbaiki environmental kan gitu. Jadi kalau karakteristiknya produksi listrik antara fosil dengan EBT, terutama panas bumi Mas. Kalau fosil itu structure cost-nya hampir 80% itu untuk energi primer. Atau beli batu baranya, beli minyaknya, beli gasnya begitu. Nah, sementara kalau di geothermal itu 85-90% structure cost-nya untuk investment awal. Dan bisa dikatakan mereka zero energi primer. Artinya ketika sudah investment di situ tidak ada gejolak dari harga energi primer itu yang berpengaruh. Misalnya mau harga minyak katakanlah 200. Harga minyak dunia berapapun biaya produksinya Pak Yani tetap begitu ya. Harga batu bara mau dikatakan seperti kemarin 400 begitu per metric ton, Pak Yani biaya produksinya tetap sama begitu. Fixed cost. Hanya saja memang mirip-mirip industri migas Mas. Tata waktunya lama. Jadi butuh waktu hampir 7-8 tahun ya Pak Yani. Mulai dari awal eksplorasi sampai dengan produksi begitu Mas. Nah, yang problem di Indonesia adalah ketika tahapan awal sampai dengan katakanlah 6 tahun eksplorasi menuju produksi, ini kan adanya cost basis semua. Pak Yani ini keluar terus Mas, belum ada masuk begitu. Nah ketika nanti katakanlah mau jual beli listrik begitu, dengan katakanlah kita ini pasar listriknya dihadapkan pada kondisi single buyer off taker atau monopsoni kalau di dalam bahasa mikroekonomi atau makroekonomi. Jadi pembelinya tunggal. By regulasi demikian. Siapa pembelinya? PLN. Jadi Pak Yani ini nggak bisa, teman-teman PGI itu nggak bisa jual katakanlah Mas Maulana katakanlah punya perusahaan yang perlu energi bersih begitu. Mau beli ke Pak Yani nggak bisa. By regulasi nggak bisa. Jadi Pak Yani harus jual ke PLN. PLN baru jual ke Mas Maulana begitu. Kita beli ke PLN dong berarti. Betul. Nah, problemnya di PLN sendiri itu punya keranjang pilihan nih Mas. Saya bisa beli listriknya dari Pak Yani, bisa beli listrik dari batu bara, bisa beli listrik dari BBM maupun beli listrik dari tempat yang lain begitu. Nah, seringkali karena adanya keterbatasan capping subsidi, itu seringkali yang dilakukan oleh teman-teman PLN ya memilih begitu. Dan tidak memilih Pak Yani. Ya, seringkali demikian. Karena begitu listriknya Pak Yani masuk itu rata-rata tertimbang dari BPP-nya mereka naik. Kalau naik, capping subsidinya akan terlewati. Nah, sebetulnya sudah diusulkan bagaimana kalau Pak Yani bisa jualan langsung ke Mas Maulana, yaitu di dalam ketentuan katakanlah dibuka power wheeling-nya. Artinya Pak Yani bisa menggunakan jaringan, katakanlah jalan tolnya dipinjam begitu ya, supaya mobilnya bisa lewat. Nanti Pak Yani bayar biaya tolnya begitu, bayar tol fee-nya ke transmisi. Tapi kan sampai hari ini yang masih menjadi diskusi antara di teman-teman di PLN. Harusnya masih butuh diskusi atau keputusan aja. Diskusi kalau udah lama banget. Kalau udah kayak gitu ngapain lagi diskusi sih sebenarnya? Paling tidak sampai hari ini ketentuan itu dikeluarkan dari draft rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Sehingga memang teman-teman di PLN menghendaki agar ketentuan power wheeling tidak ada. Artinya mereka satu-satunya yang menguasai itu, sehingga mekanismenya tetap Pak Yani harus jual ke PLN. Atau nggak bisa diwajibkan aja misalnya PLN. Udah deh PLN beli, karena dia mau jadi monopsoni tadi. Betul. Ya udah. Single off taker. Single off taker itu ya udah. Maksudnya misalnya produk Pak Yani geothermal ini kewajiban Anda beli misalnya 60% atau 40%. Betul. Nah ini harusnya government intervensinya ada di sana. Kalau Anda nggak bisa power wheeling, otomatis harus dibeli at any cost, nanti selisihnya ditanggung sebagai subsidi pemerintah. Sama seperti memberikan subsidi pada BBM maupun di produk-produk fosil yang lainnya begitu Mas. Atau mungkin PLN suruh beli yang untuk wilayah-wilayah perbatasan tuh. Seharusnya demikian. Biar jual ke Singapurnya mahal. Iya, secara bisa dong. Secara kebijakan harusnya demikian, tetapi seringkali ketika kesepakatan harga ini seringkali
nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman PGE Pak Yani, seringkali ini serahkan ke mekanisme B2B Mas. Artinya intervensi dari pemerintah tidak ada begitu, relatif tidak ada. Artinya pemerintah hanya sebatas menerbitkan regulasi melalui Permen ESDM. Ini kalau panas bumi di wilayah ini harganya antara sekian sampai sekian, antara sekian sampai sekian. Sayangnya teman-teman PLN seringkali tidak menggunakan ini sebagai acuan begitu, karena bagi mereka kalau ini sebagai acuan cukup mahal begitu, dan sementara kami juga dibatasi oleh, kalau ini dari perspektif teman-teman PLN ya Mas, dibatasi oleh perspektif kuota subsidi kelistrikan itu besarannya tertentu begitu. Misalnya mereka dikasih per tahun 50 triliun misalnya Mas. Itu dengan asumsi katakanlah panas buminya masuk sekian, airnya sekian, batu bara sekian. Nah, ketika rata-rata tertimbangnya ini katakanlah panas bumi ditambah, ini menyebabkan kebutuhan subsidinya tidak 50 triliun lagi. Naik. Mungkin menjadi 55 triliun. Nah, yang 5 triliun inilah harusnya ditutup oleh pemerintah. Kalau memang kita komitmen energi baru terbarukan ini akan jalan terutama di panas bumi. Karena begini, dalam kondisi single buyer off taker atau monopsoni, ketika pembeli tidak mau membeli, ya selesai, pengembang nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara mereka sudah investasi dari tahun 0 sampai tahun ke-7, Mas. Bayangkan kalau investasi 1 juta US dollar misalkan, terus kemudian operating cost-nya tiap tahun harus membayar karyawan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, terus kemudian pas sudah panen, mau jual, pembelinya nggak mau. Kan kasihan begitu. Atau mungkin gini, Pak Edi dan kawan-kawan nggak usah jual ke PLN, bukan jadi pilihan utama, tapi boleh jual ke pihak lain misalnya, ke luar negeri misalnya, ke negara-negara terdekat kita yang memang nggak banyak punya source pilihan juga kan gitu. Nah, problemnya kan ada kalau BBM atau gas bisa Mas disimpan. Kalau listrik ini harus melewati yang namanya jalur transmisi tadi Mas, kabel transmisi begitu. Nah, satu-satunya pemilik transmisi by regulasi untuk saat ini, kecuali untuk di wilayah usaha khusus, itu adalah PLN. Ya, bikin aja wilayah usaha khusus ya. Nah, betul. Nah, ini yang harus diciptakan. Masalahnya juga wilayah usaha khususnya Pak Yani di wilayah pegunungan ini belum tentu ketemu dengan wilayah usaha khusus yang ada di kita. Misalnya sekarang ada di Kendal. Nah, sementara Pak Yani wilayahnya ada di Kamojang begitu. Membangun transmisi dari Kamojang sampai ke Kendal kan ya juga costly. Sementara sudah ada transmisi existing nih Mas. Jalan tolnya sudah ada begitu. Jadi tinggal sebetulnya lewat saja membayar biaya tolnya seharusnya. Nah, itu yang disebut sebagai power wheeling. Tetapi kan kemudian teman-teman PLN berargumentasi, ini kalau tol saya dilewati, jualan saya sendiri masih belum terserap juga begitu. Nanti akan itu kan mengganggu keuangan mereka. Kita begitu. Hanya mikirkan satu perusahaan aja dong. Betul. Ini dari perspektif PLN. Perusahaan ini nggak diperhatiin. Betul. Nah, ini pemerintah harusnya berdiri di atas semua kepentingan tadi begitu Mas. Kan gitu. Mumpung ini Pak Yani, Pemda dipotong anggarannya sama Pak Purbaya. Maksudnya investmentnya bisa ke situ dong, karena jumlahnya besar dong, 233. Kalau soal ini analogi orang umum aja Mas. Kalau memang itu permasalahannya, ya bisa aja misalnya geothermal energy itu diberikan anggaran untuk bikin tol sendiri. Iya kan? Kita punya tol nih, Bogor misalnya, sampai Semplak. Orang Bintaro mau langsung ke Bogor, bikin lagi tolnya, nggak perlu pakai pemerintah. Iya, betul. Kenapa nggak bikin aja dong? Harusnya itu dong yang kalau di perspektifnya pemerintah, kalau sudah ada sesuatu yang existing, bangun double, misalnya ini sudah ada jalur pipa gas nih di sebelah sini. Kalau kita bangun jajaran gini kan sebetulnya nggak efisien ya Mas. Kenapa nggak pakai ini? Kalau masih ada kuotanya, sebetulnya yang diupayakan dari ketentuan power wheeling itu adalah itu begitu. Karena membangun jaringan yang baru itu juga perlu waktu, juga biayanya. Pak Yani juga harus berhitung nih. Kalau saya bangun ke wilayah usaha khusus misalnya di Kendal begitu, kebutuhan listriknya berapa, terus bertahan sampai berapa lama, dan kira-kira balik modalnya berapa begitu. Jadi tapi negara punya kewajiban untuk harusnya. Kalau di luar negeri biasanya negara yang menyediakan infrastruktur dasar. Cuman kita juga sama-sama paham bahwa kapasitas fiskal kita cukup terbatas gitu Mas. Masih terbatas. Kalau nggak 8%, mungkin nggak terbatas. Gimana Pak Yani? Iya, satu hal yang sangat kita apresiasi ke pemerintah saat ini kan Pak, dalam RUPTL 2025. Ya, baru disahkan ya. Disahkan itu kan. Betul. Nah, itu porsi green energy kan sampai ke 70% ya sumbernya untuk porsi itu, dan di situ geothermal dapat porsi sekitar 5,2 gigawatt. Nah, ini kan suatu
peluang nih yang untuk kita kembangkan ya. Ya. Ini di PGE sendiri kita punya punya target yang sekarang saat ini kita 727 megawatt. Kita akan menjadi 1 gigawatt company dalam 2-3 tahun ke depan. Oh ya? Ya, rencananya kita akan kembangkan terus dan 1,3 gigawatt di tahun 2030. Nah, ini target milestone yang kita kembangkan. Nah, itu alhamdulillah tahun 2025 ini di semester pertama kemarin kita berhasil COD Lumut Balai 2 ya 55 megawatt. Nah, itu merupakan langkah nyata yang kita lakukan untuk mengejar target-target tadi, Pak ya, yang kita lakukan. Memang saat ini yang terkait dengan harga seperti Pak Komedi sampaikan tadi, memang untuk saat ini kita tuh hit to hitnya dengan kita sebutnya batu bara lah ya, batu bara yang memang harganya lebih rendah. Ya ini tapi memang geothermal greennya ini greennya ini yang lebih rendah harga, tapi green. Tapi biaya recovery lebih mahal itu. Nah, karena emisi tinggi dong, kan gitu. Satu hal Pak, itu mungkin untuk di Sumatera dan Jawa yang punya batu bara. Tapi di Sulawesi Utara, itu nggak punya source batu bara dan geothermalnya besar. Kami punya lapangan di Lahendong. Di Lahendong itu di saat peak loads kontribusinya terhadap listrik di Sulawesi Utara itu bisa sampai 30%. Jadi kontribusi kita ya dari geothermal itu 30%. Jadi mungkin provinsi yang paling bersih clean and pure energy mungkin Sulawesi Utara ini. Itu satu. Itu hal yang menarik. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahan BIP biaya produksi BIP listrik itu kan jadi kalau kita bandingkan antara batu bara dengan geothermal di Sulawesi Utara itu lebih tinggi sedikit. Kita tuh sudah termasuk sangat kompetitif lah. Sangat kompetitif. Di Sulawesi Utara. Ya, cuma memang di situ oversupply saat ini ya, oversupply saat ini ya, sehingga mau tidak mau ya tetap harus dipenuhi gitu. Mau jual ke Filipina nggak bisa lagi Pak ya? Ya nggak bisa. Nah, dan tadi yang terkait dengan upaya kita jalan keluar, ya, jadi PGE kita tuh sudah transform model bisnis kita. Ke depan itu kita tidak hanya perusahaan yang hanya sebagai penghasil listrik bersih dari geothermal, tapi kita tuh ke depan melangkah untuk bagaimana mengupaya akselerasi pengembangan geothermal ini beyond electricity. Jadi kita bagaimana nanti ke depannya geothermal itu kita juga gunakan untuk pembangunan kita mengembangkan green hydrogen. Listriknya itu untuk green hydrogen. Jadi pas begitu tidak diserap, ya kita bangkitkan green hydrogen. Ya ini kita sudah di September kemarin kita sudah melakukan kick off pilot project ya. Kita kerjasama dengan baik dari internal Pertamina sendiri, and kita lengkap ya dari end to end bisnisnya di Pertamina itu komplit. Kita punya Pertagas untuk transportasi itu shipping segala macam ya. Kemudian kita mencoba membangun ekosistem hydrogen ini kerjasama dengan Toyota. Ini kita kerjasama dengan Toyota. Nah ini nanti ke depan salah satu way out untuk kita keluar terkait dengan single off taker tadi. Jadi kita coba mengembangkan off grid business. Off grid business. Nah ini yang kita akan coba ke depan. Kemudian juga ada peluang green data center misalnya. Jadi ini salah satu upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi memang apalagi kalau di luar negeri itu sebenarnya kan harga geothermal yang ada sekarang tuh masih kalau dibandingkan secara internasional sangat murah kita Pak. Di Indonesia itu? Di Indonesia kita kan masih single digit 9 sen per kWh-nya ya. Dibandingkan dengan luar negeri. Di luar negeri berapa tuh Pak? Ya bisa 12 ke atas gitu Pak. Ya itu, untuk harga geothermalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya peluang kalau sebenarnya ada katakanlah perusahaan data center dia ingin bikin dengan harga yang di sana aja deh sama, tapi mereka kan tidak ada kesempatan mungkin karena tidak ada space, tidak ada green energy-nya. Kita punya dengan harga yang sama aja jalan. Tapi itu dimungkinkan secara regulasi kalau kita misal melakukan itu. Nah ini yang memungkinkan. Jadi ada WILUS tadi ya, yang kita bisa minta WILUS ya untuk wilayah operasional khusus ya untuk melakukan itu. Nah itu atau mungkin tadi yang wacana power wheeling tidak mungkin ya, mungkin dengan PG ya partial power wheeling lah gitu ya, harus sewa jaringan. Tapi sama. Bisa itu Mas.
soal jaringan apa sebagainya. Saya sih dukung-dukung aja, agak nakal tuh, saya dukung-dukung aja. Sebetulnya kan regulasi itu bisa dilakukan revisi, B2B-nya juga bisa dibicarakan dengan teman-teman PLN. Toh selama ini kan hubungan antara PLN dengan Pertamina sebetulnya juga seperti adik kakak ya, artinya ketika PLN butuh gas juga saya dari takut dari Mas Tom ngomong ya. gitu, Mas Komedi, saya bilang ini seperti agak ada jedanya tuh Pak ya. Enggak. Saya takut Tom and Jerry nih dibilang Kiri kanan. kiri banyak kakak adik, aman. Betul, Oke. betul. Jadi kan sebetulnya kalau teman-teman di EP bisa kebetulan teman kita ada di sana begitu ya. Betul. Kalau beli gas kan juga dari PGN begitu. Kalau mereka butuh BBM, butuh solar untuk membangkit juga dari Pertamina. Begitu juga kalau sebetulnya kita butuh jaringan, toh kalau butuhnya juga tidak gratis kan, artinya juga ada hitung-hitungan bisnis. Daripada jaringannya masih ada kuota, lebih baik kan kemudian disewakan untuk Pak Yani katakanlah lewat begitu, dan EBT-nya juga jalan. Dan bisnisnya teman-teman PLN juga jalan, artinya jalan semuanya. Kita tidak saling meniadakan, tapi tumbuh bersama gini Mas. Artinya ketika EBT katakanlah PGE tumbuh begitu, sementara sebagai single off taker teman-teman PLN tidak bisa menyerap karena katakanlah alasan tertentu, misalnya kuota subsidi tadi Mas yang kami jelaskan di depan. Nah kalau ada pihak lain yang katakanlah kita sebutlah ada yang kami dengar Unilever bersedia membeli langsung dari PGE begitu. Kan kalau kita mau mendorong EBT ini tumbuh menuju net zero emisi di tahun 2060, harusnya kan ini momentum. Toh itu tidak mengganggu bisnisnya teman-teman PLN. Tapi semestinya. boleh. Seharusnya dibuka regulatornya, regulasinya boleh? By regulasi sebetulnya tinggal menunggu PLN. Kalau PLN bersedia membuka ya pasti dibuka. Bisa begitu Mas. Apa nanti ini untung lot PLN lagi. Langsung nggak bisa Unilever. Nah ini masalahnya membangun jaringannya bersedia atau tidak Pak Yaninya begitu. Karena bersedia Pak? Bersedia. Kalau bangun ini kan tergantung ini Mas. Misalnya nih, saya mau membangun jaringan jalan tol dari katakanlah Bogor ke BSD begitu. Iya, betul. Saya akan berhitung nih berapa jumlah mobil yang akan lewat jaringan saya. Pak Yani juga demikian. Saya akan bangun jaringan transmisi untuk sementara katakanlah baru ada komitmen Unilever. Nah, belinya berapa? Nanti BEP-nya dihitung akan ada berapa tahun nih begitu. Tapi Unilever kan pasti apa ya? Pasti udah punya hitung-hitungan dong. Betul. Dari sisi Unilever ada hitung-hitungannya. Ya. Ini kan yang bangun Pak Yani nih. Iya. Kalau konsumen saya katakanlah hanya Unilever, katakanlah saya bangun jalan tol yang lewat hanya mobilnya Mas Maulana begitu, otomatis kan saya hanya mendapatkan pemasukan dari tempatnya Mas Maulana saja. Apa begitu. mungkin gini kali, Unilevernya ngetes kali, sebenarnya di belakang Unilever tuh banyak perusahaan lain. Nah, kan? bisa saja. Kayaknya. Betul. Sebagai dulu nih. Kan sebagai gitu. leadernya ya. Iya, ternyata belakang udah nunggu nih Pak Yani. Ya bisa jadi aja. Bisa jadi. Atau kita balik industri yang memungkinkan untuk mendekat ke sumber energi bersih barangkali ya kita siap undang mungkin dari sisi pihak pemerintah atau menyiapkan infrastrukturnya gitu ya. Jadi malah mendekat gitu kan. Iya. Bisa jadi seperti itu juga. Kan misalnya secara psikologi kalau misalnya kelas sebesar Unilever aja udah tertarik, masa iya sih perusahaan lain? Iya, karena ini ada tren global Mas Maulana. Jadi begini, tren global itu demikian. Betul. Jadi ada suatu tren global di mana Anda menggunakan energi bersih, maka ada labeling tertentu di tahapan-tahapan tertentu yang Anda langsung bisa lewat begitu. Nah, perusahaan-perusahaan internasional ketika mereka akan produksi ke wilayah tertentu terutama di kawasan Asia Tenggara, ini akan lihat source-nya nih, memenuhi standar tadi atau tidak begitu. Dan ini semestinya bisa menarik investasi. Nanti katakanlah bisa Apple buka di Indonesia, bisa katakanlah ada perusahaan-perusahaan manufaktur lain buka di Indonesia. Karena kemudian kalau misalnya nih produk nih sama-sama katakanlah produk makanan begitu. Satunya menggunakan energi hijau, satunya menggunakan energi fosil. Nanti serapan ke pasarnya akan bermasalah yang menggunakan fosil. Kalau standar itu sudah mulai implementing begitu. Artinya ini tren global ya? Tren global. Energi hijau, energi sehat itu tren global. Betul. Itu kan sama kayak makanan sebenarnya. Semakin rendah gula nih semakin mahal. Betul. Dulu orang pikir mahal tuh, tapi orang beli karena orang semakin sadar kesehatan. Betul. Tren global. Tren global itu arahnya ke situ sekarang. Ya, arahnya ke sana. Jadi nanti begini Mas, yang menggunakan energi fosil Anda harus, nah ini nanti ada hubungannya dengan carbon trading nih Mas. Iya, betul. Kalau misalkan produk A menggunakan katakanlah fosil, harganya katakanlah biaya pokoknya sama-sama dijual 10.000, maka Anda harus membayar 10.000 plus karbon yang harus Anda bayar, carbon tax. Nah, sementara kalau itu dipasok dari PGE, kalau 10.000 karena Anda sudah menggunakan listrik bersih, otomatis zero tax-nya. Nah, ini
ini kalkulasi-kalkulasi semacam ini nih yang harus diperhatikan. Kalau mandatorinya katakanlah sudah semakin ketat, maka negara-negara yang akan investasi di industri manufaktur maupun industri yang lain akan melihat nih source energinya hijau atau tidak. Karena sekarang ini dari sistem finansial sistemnya juga sudah mengarah ke arah sana, di manufakturnya juga sudah mengarah ke arah yang sana. Betul. Jadi artinya kalau sudah menjadi tren dan kita tidak menangkap peluang itu, yang dikhawatirkan justru negara lain yang sudah menangkap itu. Iya. Nanti siapa tahu justru Vietnam sudah menyiapkan itu. Filipina. Ya, Filipina. Nanti investasinya ke sana gitu. Filipina itu hari ini untuk panas buminya, mereka sudah kapasitas terpasangnya itu sudah sekitar 70% dari potensi yang mereka miliki. Dan kita relatif tertinggal dibandingkan Filipina dari sisi kapasitas terpasang. Yeah. Tadi Pak Yan menceritakan sekitar 11%, mereka udah kisaran 70%. Padahal sistem fiskalnya atau kapasitas fiskalnya Filipina itu tidak lebih baik daripada Indonesia. Iyalah. Kalau kita bicara kapasitas fiskal. Betul. Yang kedua, kalau kita bicara tarifnya panas buminya Filipina itu jauh lebih mahal Filipina dibandingkan Indonesia. Padahal mereka juga pakai batu baranya juga lebih murah, tetapi mereka punya komitmen panas buminya tetap. Oh, ini berarti soal jalan. komitmen. Betul. Tapi malah ditambah dengan tren global. Ditangkap nggak itu Pak? Ya nih, tren global itu Pak. Iya. Tren global saat ini kan dunia kan sedang gencar-gencarnya transisi energi beralih ke energi bersih kan. Betul. Nah, ada bukti nyata yang binaan kami yang kami lakukan seperti di Kamojang itu ada produksi kopi. Nah, itu CSR saat kami jadi proses kopi itu pengolahannya itu menggunakan energi geothermal. Proses pengeringannya. Jadi footprint-nya kan udah zero footprint terkait dengan CO2 ya. Jadi nah ini memberikan dampak eco-label sehingga harga kopinya jadi mahal. Nah, mereka ekspor Agustus kemarin ini itu ke Jerman sama Jepang. Oh ya? Ya, itu jadi bukan nggak pernah nyoba kopi. Aduh, saya nggak bawa tadi ya gitu. Jadi ada produk kopi namanya Canaya. Jadi istilah itu Canaya. Canaya. Belum pernah ada. Oh gitu, Canaya tuh. Serius Pak itu pakai geothermal? Ya, itu jadi prosesnya itu menggunakan energi geothermal. Jadi itu tadi saya bilang. Jadi geothermal itu kita tuh tidak hanya berbicara tentang listrik saja, tapi rupanya banyak turunan kan. Turunannya. Jadi bioenergi itu. Nah, kopi di Jawa Barat. Nah, di Lahendong Sulawesi Utara kita itu ada dengan Yayasan Masarang sekarang jadi Gunung Hijau Masarang itu pabrik gula aren. Itu juga proses di pabrik itu menggunakan energi panas geothermal, direct use utilization. Nah, itu ekspornya ke Eropa itu. Bukan, harusnya itu kita bikin kafe geothermal gitu. Kopi Canaya, gula aren. Apa Pak? Lahendong. Itu menarik loh sebenarnya. Itu kan potensi-potensi yang kadang-kadang kalau kita bicara energi itu selalu bicaranya yang gitu-gitu aja ya. Betul. Teknis banget ya. Iya. Tapi rupanya ada turunan tuh. Iya. Itu baru namanya pemberdayaan masyarakat, Mas. Iya. Jadi iya nggak? Betul. Ini menjawab yang tadi ditanyakan Mas Maulana. Seringkali kan kalau bicara pertumbuhan ekonomi dengan energi itu seolah-olah kan trade off. Iya. Kalau mau hijau, ekonominya berkorban begitu. Betul. Nah, ini PGE ini bisa kemudian menyelesaikan problem itu begitu, Mas. Kebetulan beberapa kali saya berkesempatan untuk menjadi juri untuk anugerah CSR dari semua BUMN. Seringkali teman-teman di Kamojang, di Lahendong itu menjadi beberapa kali juaranya begitu. Karena memang tadi Pak Yan menceritakan bahwa ada kopi begitu. Betul. Di sana juga ada kampung internet, Mas. Udah pernah nyoba kopi? Sudah. Wow. Sudah, betul. Kacau ya. Jadi harus diajak ke Kamojang. Kacau. Aduh. Mereka ada kampung internet. Jadi para pemuda itu memfasilitasi gerakan-gerakan itu yang diinisiasi dari program CSR-nya PGI. Terus mereka juga ada pemberdayaan wanita-wanita di sana yang kemudian ada industri konveksi begitu ya, pakaian yang sudah luar biasa, ada inisiatornya di sana. Jadi ini membuktikan bahwa industri panas bumi itu dampaknya luar biasa besar. Jadi kalau teman-teman RRI Mas Maulana ke sana nanti bisa tanya ke warga setempat
bagaimana dampaknya industri panas bumi terhadap kehidupan mereka, itu saya bisa menyampaikan 99% mungkin menyampaikan mereka luar biasa terbantu. Karena banyak program-program yang terinisiasi, yang mereka dulu katakanlah nggak ada jaringan internet, terus katakanlah lampunya nggak ada, cari pekerjaan susah, itu mereka sekarang ini menjadi berdikari. Dan itu tidak hanya satu segmen ya Mas. Ibu-ibunya ada sendiri, pemudanya ada sendiri, terus kemudian juga ada industri pertaniannya juga jalan. Berarti ini mengindikasikan bahwa energi ini bisa berjalan beriringan. Bukan kawasan. Betul. Karena itu ketika di dalam CSR itu sendiri, di dalam kompetisi itu ada satu statement yang kami sampaikan, PGE ini tidak hanya menghasilkan energi bagi listrik masyarakat, tetapi menghasilkan energi kehidupan itu sendiri. Itu tuh. Karena menghidupkan masyarakat secara ekonomi. Betul. Oh, ada kopi canaya, ada lah. Harus coba. itu luar biasa. Tapi itu harusnya jadi indikator. Maka pertanyaan saya itu gini, Mas. Apa alasan negara tidak mengembangkan geotermal gitu loh? Nah, kalau kan gitu. Kami dari luar melihatnya informasi tentang capaian, informasi tentang peran strategisnya itu masih kurang sampai ke semua lapisan masyarakat, termasuk ke teman-teman pengambil kebijakan. Karena itu benar tagline di awal Mas Maulana tadi, kita kasih paham. Kasih paham dulu. Kasih paham. Donald Trump kita kasih paham. Itu dia. Ada tengah Pak ya. Karena Amerika tuh presidennya sekarang nggak pro EBT deh Pak. Gimana Pak? Gitu. Pengaruh nggak sama kita? Ya mungkin di dalam beberapa kesempatan juga Pak Menteri kita bilang ya kita sebagai negara yang yang benar-benar komitmen terkait dengan berarti peluang dong untuk kita. Ya, mumpung dia lagi nggak komit, maksudnya kita yang kembangin gitu Pak. Iya. Dan tadi kembali lagi untuk ketahanan energi Pak ya, ketahanan energi. Tadi kita lihat kan geothermal kan sustainable, sustainable berkelanjutan. Betul. Nah apabila itu kita manfaatkan ya dia berkelanjutan. Jadi energi yang sifatnya itu untuk ketahanan energi di suatu daerah, energi yang tidak bisa dan harus dibangkitkan di daerah itu, gitu ya. Tidak bisa diekspor. Kalau misalkan batu bara dikeruk, ya udah dikirim ambil langsung. Ya. Kalau ini enggak harus dibangkitkan harus di lokasinya on spot. Otomatis ya ketahanan energi di daerah itu ya otomatis dia tidak merusak wilayah dan dia dapat manfaat secara langsung. Iya, dapat listriknya Mas. Ya. Oh itu keren banget loh ya. Saya baru ngobrol geotermal yang agak serius sekarang nih. Manfaatnya kemana-mana sebetulnya Mas. Ya. Dan satu lagi di dalam perspektif keuangan negara. Saya malu juga sama Filipina 70%. Tokohnya satu doang tuh. Manny Pacquiao doang. Sampai hari ini Mas, Panas Bumi ini satu-satunya EBT yang sudah membayar PNBP ke APBN. Oh ya? Penerimaan negara bukan pajak. Itu satu-satunya kalau kita lihat nota keuangan di pemerintah, itu satu-satunya PNBP EBT itu baru dari Panas Bumi. Dan itu dinikmati oleh dua, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Jadi artinya manfaatnya kemana-mana. Masyarakatnya berdikari, keuangan Dan daerahnya dapat PNBP, betul. Pemerintah pusatnya dapat itu. Ada berapa di daerah Pak? Berapa daerah yang udah ada pembangkit geotermalnya? Ya kita ada di 15 wilayah kerja saat ini tersebar di Sumatera, Jawa, minimal Sulawesi. Tempat-tempat itu Pak. Nggak khawatir duitnya dipotong Pak Purbaya itu. Iya, jadi gini Pak. Jadi semakin banyak diserap pembangkitan listrik dari geotermal, ya semakin kita kembangkan geotermal itu semakin kembali lagi ke daerah. Masyarakat kan gitu. Jadi dari daerah itu dia selain PNBP tadi itu PNBP yang dibayar dari pusat, kemudian ada lagi yang direct langsung ke kas daerah itu sekitar 1% atau 0,5 sampai 1% dari revenue, Pak. Jadi pas begitu COD, jadi nggak nunggu balik modal segala macam, langsung daerah itu dapat. Ya. Nah, jadi itu sangat luar biasa sekali. Pasti ini kepala daerahnya itu nggak ada yang ada Pak Purbaya tuh yang 10 kemarin. Ini semua kepala daerah itu sangat mendukung geotermal dan pingin cepat-cepat nih, ini terutama dari daerah-daerah yang masih belum jalan geotermalnya yang sudah ada WKP itu malah mengejar kita. Kalau tahu begini pasti cepat Pak, kan gitu. Apalagi sekarang mau dipotong-potong kan gitu ya. Rupanya selain PNBP Mas, terus dana bagi hasil tadi, ada yang direct, yang langsung ke kas daerah. Berarti kan mereka nggak perlu khawatir juga gitu loh dengan kondisi. Sedangkan resiko
perusakan wilayah nggak ada. Iya. Kan nggak perlu recovery pakai Betul. anggaran itu, wong dia tinggal. Berarti kan isinya development kan, Ya, Pak Yani ya. jadi banyak hal yang kita bisa kerjasamakan seperti yang Pak Komedi tadi sampaikan ya, bagaimana PGE mengelola lokal masyarakat di bersama masyarakat. Jadi keberadaan kita tuh memberikan dampak positif gitu. Siap. Nah, dari berbagai hal, dari bidang bisnis tadi, ya. Kemudian juga geothermal itu bisa kita kembangkan ke depan tuh dengan pariwisata misalnya. Nah, kan dia clean, kemudian juga pariwisata ya. Kita ada pilot project. Ya dengan sendirinya kalau kawasannya hidup, kita bisa bikin apa aja sih, Pak. Bisa Kan gitu ya. unik ya. Kalau kawasannya hidup, kita bisa bikin apa aja. Yang di Lahindong itu kalau nggak salah juga sudah ada kopi di kafe ya Pak, dan itu Kopi lagi ceritanya. dan itu melibatkan saudara. Saya belum ada yang nyoba satu pun. Melibatkan ini Mas, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Oh ya? Iya. Di mana itu? Lahindong itu? Lahindong. Jadi ada satunya diekspor, kemudian mereka bikin kafe dari kopi tadi yang melibatkan teman-teman saudara-saudara yang tidak terserap pada umumnya begitu ya. Apa bedanya kopi hasil pengeringan dengan panas bumi apa enggak? Ada ciri khas tersendiri ya Mas. Apakah karena proses pengeringannya atau memang karakteristik kopi yang ditanam di daerah setempat? Tapi terlepas dari beda atau tidaknya, kopi tadi bisa tumbuh, bisa kemudian memberdayakan masyarakat setempat. Ini adalah diinisiasi oleh teman-teman PGE yang merupakan hasil dari industri panas bumi itu sendiri. Gambar besarnya yang ingin kita sampaikan kepada pemangku kepentingan, kepada masyarakat, kita lihatnya lebih utuh. Karena di dalam manfaat yang luar biasa kita sampaikan tadi, ini juga di dalam lapangan di beberapa wilayah juga masih ada beberapa masyarakat yang menolak keberadaan industri panas bumi. Karena isu tadi? Betul. Yang saya sampaikan? Betul. Misalnya itu confirm berarti ya? Iya, yang menyebabkan Profesor Basuni itu, iya. Profesor Sambas itu betul? Betul. Ada propaganda itu ya? Iya, menyebabkan katakanlah, kalau Mas Maulana lihat YouTube barang panas begitu ya, itu silahkan coba dilihat begitu. Itu kan ada beberapa wilayah yang kemudian memang masyarakat setempat, terutama petani, ada ketakutan-ketakutan mengenai katakanlah dampak negatif dari industri panas bumi. Meskipun ini kalau dari cerita Pak Yani, dari literatur atau jurnal ilmiah yang kami pelajari, sebetulnya tidak ada problem itu begitu. Tidak ada tuh sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa data, misalnya di dalam liputan tadi ya, yang saya sebut film tadi yang liputan tertentu tadi, ada katakanlah kerusakan di pertanian kopi, ada kerusakan di katakanlah pertanian padi begitu. Kerusakan itu kan bisa saja disebabkan oleh sebab-sebab lainnya, Mas ininya. Nah, ini yang saya kira pihak berwajib begitu ya, mungkin teman-teman dari Kementerian Pertanian atau Pemda harus memastikan ini sebetulnya sebabnya apa. Kalau katakanlah ini terganggu air tanahnya, air tanah yang diperlukan untuk pengairan dengan air tanahnya yang diperlukan untuk operatingnya panas bumi itu di lapisan yang berbeda. Secara konsep, secara teori harusnya tidak ketemu. Ya, tapi namanya propaganda masalah aja dong. Betul. Cuman kan kita tidak menolak, juga tidak mengiyakan, karena segala sesuatunya kan open sebetulnya ya Mas. Iya, betul. Teman-teman di industri panas bumi juga saya kira bijaksana di dalam menyikapi itu, sehingga yang lebih pas adalah dilihat sebetulnya sebabnya apa, untuk sama-sama dicari solusinya. Karena kalau katakanlah kopinya terganggu karena ini, di Lahindong kopinya malah bagus, di Kamojang malah luar biasa, sudah ke pasar ekspor, sehingga kan ada kontradiksi antara informasi yang satu dengan yang di tempat yang lain begitu, sehingga memang harus dipastikan ini sebetulnya sebabnya apa begitu, karena memang faktanya ada beberapa data dan informasi yang disampaikan atau diklaim oleh masyarakat setempat ini ada kerusakan begitu setelah ada operasi panas bumi begitu, sehingga ini kalau merefer dari beberapa informasi yang ada di dalam film tadi gitu ya Mas ya. Nah ini yang saya kira harus sama-sama dilihat begitu. Itu kan kata masyarakat ya? Betul, kata masyarakat yang ada di dalam narasi tadi. Tapi belum kata peneliti itu belum ada ya? Iya, kalau ini yang kita harapkan sebetulnya. Kalau misalkan dari Kementerian Lingkungan Hidup begitu ya, dari Kementerian Kehutanan untuk memastikan itu sebetulnya sebabnya apa begitu. Tapi fakta lapangan di operasi itu sebenarnya nggak ada Pak ya? Ya, kita lihat pada dasarnya saat kita
di awal-awal pengembangan lapangan geotermal istilahnya kalau kita lihat ada penolakan itu hal wajar sifatnya karena orang nggak tahu, project nggak tahu, panas, bumi panas ya. itu ya kan? lebih itulah awalnya. Kemudian lagi Riau ingin lebih kepada partisipasi sebenarnya. Partisipasi, ingin dapat bagian lah dalam kegiatan yang kita lakukan. Partisipasi, jangan sampai tertinggal kan gitu ya. Tapi nggak pernah ditinggal. Iya. Faktanya dengan ada kawasan itu justru hidup. Nah itu, ini menjadi perhatian kita juga semua pengembang ya. Dalam hal ini kami kan PGE kita sudah 42 tahun pengalaman. Jadi ini kan kita harus betul-betul memahami standar operasional prosedur kita dalam hal membuka lapangan, memulai betul kita harus penuhi izinnya, EPL segala macam, AMDAL segala macam itu harus betul-betul dipenuhi. Kemudian juga bagaimana penanganan masalah sosial gitu ya. Jadi keberadaan kita itu benar-benar mendatangkan hal positif kepada masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Nah, kita harus betul-betul tumbuh bersama masyarakat. Dan jangan lupa loh, BUMN itu ada negara di belakangnya. Iya. Jadi ngapain khawatir juga? Masa iya sih negara bunuh warganya, kan nggak mungkin juga ya. Betul Mas. Ya, karena itu kan informasi yang kurang proporsional. Saya kira perlu ditindaklanjuti dari pihak-pihak yang terkait. Kalau misalkan bicara lingkungan kan ada teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Bicara kerusakan hutan ada teman-teman di kehutanan yang bertanggung jawab di situ. Sehingga memang industri apapun termasuk panas bumi ini kan kepentingan multisektor ya Mas Maulana. Jadi artinya harapan kita pemerintah berdiri di yang lebih tinggi, jadi memayungi semuanya, kepentingan semuanya. Teman-teman di industri panas bumi juga bagian dari yang harus dilindungi. Di pertanian juga demikian, masyarakat juga demikian. Tetapi tentu kan harus melihat yang utuh, yang proporsional. Kira-kira masalahnya ada di mana, akarnya ada di mana begitu. Tapi kalau secara teori, secara konsep, secara praktikal, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain yang kami pahami, panas bumi relatif tidak merusak dibandingkan katakanlah jenis industri energi yang lainnya begitu. Dan tadi Pak Yani menyampaikan bahwa justru kami ini perlu, kalau panas bumi ini perlu kelestarian lingkungan supaya lebih lebih berkelanjutan begitu Mas. Begitu. Jadi artinya kan memang di dalam nature-nya atau alaminya begitu, bahwa industri panas bumi ini harus berdampingan dengan alam kalau ingin berkelanjutan umurnya kan begitu Mas. Jadi geotermal itu adalah bisnis energi yang tidak pernah melawan alam sebenarnya. Betul. Artinya kalau memang prasyaratnya alamnya harus katakanlah berkelanjutan, harus katakanlah tetap rapi, otomatis kan tidak ada upaya untuk merusak alam itu sendiri. Betul. Karena kalau dengan merusak alam otomatis kan bisnis akan selesai begitu. Iya. Itu artinya bahwa memang nggak ada alasan juga ya bahwa negara nggak invest gede di sini. Apalagi undang PTL yang baru 2025 itu memberikan opportunity untuk ada teman-teman PG bisa berkembang gitu ya. Tapi kalau nakal-nakal dikit nggak apa-apa Pak. Nakal gimana tuh? Ya tadi bikin jaringan transmisi biar jual ke orang lain aja. Ya, itu salah satu saya nggak nyuruh Bapak nakal ya. bukan nakal. Jadi memang inovasi saat ini yang kita lakukan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kita tuh sudah transform pola bisnis kita. Kita tidak hanya fokus ke dalam bisnis grid ya, on grid atau bergantung dengan gridnya yang existing PLN, tapi kita juga berupaya untuk off grid business yang kita kembangkan. Dan apalagi udah ada beyond the energy tadi kan? Ya, beyond energy itu tadi ya. Kopi dua-dua disebut Mas. Saya belum ada yang nyoba satu pun loh. Siap. Sepertinya untuk selanjutnya perlu podcast dari Kamojang, Pak. Kopi itu salah satu contoh produk produk yang bisa dikembangkan. Mungkin di daerah-daerah lain yang mungkin ada jagung, bahkan yang sekarang yang di Lahendung juga kita sedang coba lari ke nanti minyak asiri nilam, minyak dari bunga krisan. Nah, itu produk-produk yang itu menunjukkan begini Mas, artinya gini, kalau set bisnisnya itu adalah semuanya berasal dari alam, itu bukti sekali lagi geothermal itu gak berusaha alam sama sekali. Kopi tumbuh, krisan tumbuh, minyak asiri tumbuh, itu kan dari alam semua. Kecuali misalnya tadi PGE menghasilkan industri mobil, itu rusak pasti. Tapi kan enggak. Betul. Baik. Tapi terima kasih banyak Pak. Sudah kita kasih paham orang-orang nih soal geothermal itu. Harus kita kasih paham karena sekali lagi EBT itu bukan hal yang harus kita sebutkan tiap waktu ya, tapi harus ada progres dan
sekali lagi tren global ke arah sana tuh, bahwa perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya itu memang arahnya ke sana, dan kita punya potensi 40% dan kita nomor 2 di dunia. Mumpung Donald Trump nggak pro EBT. Belum sadar. Berarti kalau kita podcastnya di Amerika ini, kita kasih sadar, Bos. Hari ini kita kasih paham dulu. Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi. Sudah bersama kami di kesempatan kali. Mas Kom, terima kasih banyak sudah bersama kita. Terima kasih banyak sudah bersama kami di podcast kami kali ini, dan cuplikan-cuplikannya bisa Anda nikmati juga di Instagram kami di RRI, kemudian juga di podcast kami di Ruang Suara. Saya Maulana Sarto, sampai jumpa, dan jangan lupa kita kasih paham orang-orang dengan perbincangan kita di edisi kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Apriliani Nurina. Saya dari asal kotanya di Bogor. Sebelumnya menurut saya pribadi ini adalah langkah awal untuk menunjukkan negara kita untuk menjadi ramah lingkungan terhadap polusi, terhadap yang lainnya. Ada juga contoh yang sederhana banget, itu adalah kendaraan yang sangat ini juga parah banget, dari misal polusi kendaraan, terus juga dari pencemaran pabrik-pabrik yang ada di sekitaran kita, dan juga ada juga industri yang juga ini mencemari udara. Juga hal ini juga bisa merusak lingkungan sekitar. Nah, hal-hal yang kayak gini itu solusinya itu perlu jangka yang panjang. Kebijakan pemerintah juga bikin sumber daya ini yang dipakai itu untuk menjadi yang lebih ramah lingkungan lah. Nama saya Nala dari Liang. Kalau ditanya tentang energi hijau sih pernah dengar ya tentang istilah energi hijau sendiri. Nah, tapi kalau menurut saya kayaknya masyarakat itu masih beberapa belum tahu atau awam terkait tentang energi hijau sendiri. Nah, sebenarnya ini tuh perlu dari pemerintah itu perlu ada tindak lanjut nih biar masyarakat itu lebih mengenal tentang energi hijau sendiri. Dan sebenarnya adanya energi hijau ini salah satu hal yang berdampak besar ya bagi lingkungan, apalagi untuk mengurangi polusi. Namun, tetapi karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang adanya energi hijau sendiri, itu bisa jadi efek yang kurang baik juga. Dan bahkan nanti mungkin ada beberapa masyarakat yang nggak mempraktekkan adanya energi hijau sendiri. Dan ini perlu langkah pemerintah untuk menegakkan energi hijau ini agar Indonesia itu atau negara kita itu menjadi negara yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan polusinya itu lebih mengecil. Karena biar anak dan cucu-cucu kita nanti nih bisa merasakan hal positif dari dampak kita sekarang. Itu sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Buat masyarakatnya, buat semuanya gitu kan. Tapi kan orang juga kan tidak semua ya, kan yang namanya pro dan kontra itu pasti ada aja. Kalau kita sih sebagai masyarakat yang memang terbaik dari pemerintah, kita ikuti aja gitu. Bagus ya untuk kesehatan masyarakat juga gitu, kalau memang itu terbaik kan gitu. Nah kan intinya kalau pemerintah itu memang kalau yang terbaik ya kita ikuti, kalau memang nggak terbaik ya kita juga pasti komplain, bener nggak kan, itu intinya. Itu aja kalau untuk kesehatan masyarakat kita kan gitu. Tapi yang penting mah ya itu, kita sebagai masyarakat kecil, apapun yang diarahkan oleh pihak pemerintah ya pasti kita ikuti arahan apapun yang dilakukan demi kebaikan bersama kan.